Halo warga kimia organik, saya adalah Chemicat, saya temannya Schrödinger Cat, tapi kalau teman saya itu sudah terkenal, maka saya nggak begitu terkenal, tapi saya suka nyatet. Maka sekarang saya akan share catatan saya kali ini tentang review formasi atom. Nah, kita akan bicara tentang atom C, kita akan banyak membicarakan atom C di kuliah kimia organik bukan karena ini inisial nama saya Chemicat ya, tapi karena atom C ini dari sudut pandang kimia organik adalah pusat kehidupan. Jadi segala sesuatu yang menyangkut kehidupan itu pasti ada sangkut pautnya dengan atom C. Entah dia sendiri tersusun atas atom C, atau dia mengkonsumsi atom C, atau dia mengemisikan atom C, pokoknya atom C di mana-mana. Nah, kimia organik ini kita akan fokus dengan senyawa-senyawa yang tulang punggungnya atau backbone-nya itu adalah atom C. Nah, di SMA mestinya para mahasiswa kimia organik sudah sangat hafal luar kepala ya tentang atom dan karakteristiknya. Jadi ini Chemicat hanya akan sharing review saja gitu ya untuk menyegarkan ingatan kalian semua. Atom itu adalah penyusun terkecil dari suatu senyawa. Kalau kita melihat lebih dalam lagi dari atom, maka di dalamnya ada nukleus yang kelihatan warna ungu itu ya di tengah-tengah. Kemudian di sekeliling nukleus ini ada partikel-partikel kecil yang kita sebut sebagai elektron yang dia berputar dalam orbital masing-masing mengelilingi nukleusnya. Nah, atas dasar formasi atom yang demikian, ada nukleusnya, ada elektronnya, maka orang mengorganize atom-atom yang dikenal di dunia ini dalam suatu tabel yang disebut tabel periodik. Disusun sedemikian rupa sehingga setiap atom itu teridentifikasi dengan dua bilangan, yaitu nomor atom dan massa atom. Nah, ini ya seperti contohnya C, karena kita nanti banyak menggunakan atom ini. Nomor atom dari C itu adalah 6, terus massa atomnya adalah 12. Suatu atom dari unsur yang sama, ini akan memiliki jumlah proton yang sama. Jadi misalnya C, yang kita sebut C itu selalu jumlah protonnya 6. Sehingga nomor atomnya pasti 6 kalau C. Tapi nomor massanya bisa berbeda-beda. Karena bisa jadi di dalam nukleusnya itu tidak hanya terdiri atas proton, tapi juga ada neutron, yaitu partikel yang tidak bermuatan. Jadi misalnya kalau ini ya atom C di sini dia mempunyai dua jenis atom C yang masing-masing kita sebut sebagai isotop. Ini nomor atomnya sama dia karena jumlah protonnya sama, tapi bedanya pada atom C yang nomor massanya itu adalah 14, berarti dia itu punya neutron di situ yang membuat massanya berbeda dengan atom C yang nomor massanya 12. Kalau kita kupas lebih dalam lagi, atom itu, elektron-elektron di sekeliling atom, dia akan mengitari inti atomnya dalam orbital-orbital. Jadi ada semacam kulit-kulit gitu ya. Anda bisa membayangkan kulit yang berlapis-lapis yang menyelubungi inti atom, di mana di masing-masing kulit itu ada elektron-elektron. Kulit yang terluar ini adalah kulit yang nanti akan sering kita bicarakan dalam pembentukan molekul, karena kulit terluar atau yang disebut sebagai valence shell ini adalah rumah dari elektron valensi atau valence elektron. Elektron-elektron valensi ini adalah elektron-elektron yang bertanggung jawab pada pembentukan ikatan antar atom membentuk molekul. Nah, setiap orbital di dalam suatu atom ini merepresentasikan level energi tertentu. Jadi tadi ya yang kulit-kulit yang Anda bayangkan ada kulit-kulit berlapis di luar inti atom.
Ini setiap kulit ini merepresentasikan level energi yang berbeda dan hanya elektron dengan level energi yang sesuai yang bisa mengisi kulit itu gitu. Jadi sudah tertentu tempatnya gitu ya, mereka nggak seenaknya sendiri, nggak bisa seenaknya sendiri pindah kulit gitu ya, harus ada trigger energi pada suatu elektron sehingga dia bisa pindah ke kulit yang lain. Tapi tanpa ada trigger semacam itu, maka mereka akan stay di kulitnya masing-masing. Tapi model seperti itu adalah model yang kuno gitu ya. Kalau kita lihat sejarahnya model atom ini mulai dari Young Dalton ya di tahun 1803 yang membayangkan bahwa atom itu adalah bola-bola yang pejal gitu ya. Ya, ini sudah luar biasa ya, walaupun mungkin Anda sekarang menganggap, "Wah, gitu aja masa nggak tahu?" gitu ya. Tapi di masa itu, di mana, belum ada alat untuk mendeteksi, bisa melihat secara visual atom itu seperti apa gitu ya. Ini si Pak Dalton ini dia sudah bisa, punya imajinasi yang seperti itu, ini luar biasa sekali ya. Kemudian di tahun 1904, Pak Thomson ini mengembangkan teori Dalton, dengan menemukan bahwa, oh ternyata ini tuh nggak pejal ini tuh ada bukan sesuatu yang homogen, tapi di dalam atom itu ada muatan positif dan negatif. Kemudian lebih maju lagi, 7 tahun setelah itu, Rutherford menyatakan bahwa, oh ini jebule nggak cuma positif negatif, ini tidak pejal, di dalamnya itu ada, inti gitu. Nah ini dia mendefinisikan inti atom. Kemudian Bohr, 2 tahun setelah Rutherford menemukan inti, Bohr ini mendefinisikan energi level yang mengitari suatu inti atom yang direpresentasikan oleh Bohr sebagai orbital-orbital semacam ini. Jadi dia membayangkan kayak matahari dan planet gitu ya si Pak Bohr. Jenius banget ya ini ya para pendahulu kita. Nah kemudian akhirnya Schrödinger, nah yang kucingnya itu adalah teman saya tadi ya. Ini Schrödinger di tahun 1926, Schrödinger ini menemukan bahwa yaitu teorinya Bohr itu adalah terlalu oversimplifying gitu ya. Si elektron itu enggak kayak bumi mengitari matahari. Level energi itu bukan garis kayak begitu, enggak bisa dibayangkan seperti lintasan trek lari keliling stadion gitu ya. Tapi sebetulnya yang namanya orbital itu itu adalah area dengan level energi yang sama, tapi kita seharusnya melihat itu sebagai area probability di mana si elektron itu kemungkinan bisa ditemukan gitu. Jadi geraknya elektron itu bukan dia seperti lari dalam trek yang teratur gitu ya, tapi dia dalam 3 dimensi. Sehingga Schrödinger ini menggambarkan atom sebagai inti atom yang diselubungi oleh suatu awan. Jadi bukan 2 dimensi kayak trek lari kalau Anda jogging keliling Mandala Grida gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang 3 dimensi. Hebat ya ini pendahulu-pendahulu kita. Jadi kemudian atom C, kembali ke atom C tadi ya. Kalau dulu direpresentasikan 2 dimensi secara klasik semacam ini, maka sekarang definisi atom C itu dalam 3 dimensi dengan bayang-bayang yang Anda lihat sebagai gambar hitam di sini, ini adalah yang kita sebut sebagai orbital. Jadi atom C yang punya nomor atom 6, yang punya nomor massa 12, ini realitasnya dia bisa digambarkan dalam bentuk tetrahedral semacam ini ya, yang nanti Anda akan bisa mengeksplor lebih lanjut apa konsekuensinya dari bentuk atom C 3 dimensi yang seperti ini dan orbital yang bentuknya seperti digambarkan di sini. Jadi orbital itu sebetulnya apa? Ini Anda bisa lihat ya, ini kenyataannya bentuknya itu nggak kayak jogging track ternyata. Ini malah kayak aromanis gitu ya bentuknya. Nah, nanti dalam kuliah kimia organik ini kita akan kupas tuntas gitu ya. Dalam part pertama dari kuliah organik kita, kimia organik kita, kok bisa yang disebut orbital itu bentuknya ternyata seperti itu, bukan lintasan-lintasan dalam 2 dimensi. Tapi untuk awal ini ya, kita sekarang supaya untuk memudahkan Anda, kita bayangkan dulu aja bahwa elektron akan mengitari inti dalam formasi semacam ini, dan yang akan kita
bahas habis-habisan ini adalah elektron yang pada kulit terluarnya, karena mereka akan bertanggung jawab pada ikatan-ikatan yang akan terbentuk antar atom. Nah, tadi tabel periodik tadi isinya banyak sekali unsur ya, Anda tidak perlu panik duluan karena untuk kimia organik ini kita nanti hanya akan banyak membicarakan unsur-unsur yang sangat terbatas ini ya, cuman beberapa unsur ini. Jadi harapannya Anda nggak perlu terlalu tidak terjadi panic attack gitu ya, bahwa Anda harus mempelajari seluruh atom yang ada di dalam tabel periodik. Jadi kalau untuk teori struktur kimia organik, nanti yang akan kita gunakan itu ada 2 konsep ya. Yang pertama adalah atom-atom dalam senyawa organik itu nanti dia bisa membentuk ikatan-ikatan dengan pola tertentu dengan menggunakan elektron pada kulit terluarnya atau elektron valensi. Kemudian atom karbon bisa menggunakan 1 atau lebih elektron valensinya untuk membentuk ikatan dengan sesama karbon. Sehingga Anda nanti akan kenal ada ikatan tunggal, ikatan double bond, dan ikatan triple bond. Nah, dengan karakteristik seperti itu nanti akan terbentuk berbagai skenario atom-atom itu bisa bergabung. Sehingga ada fenomena bahwa atom dengan rumus molekul yang sama bisa jadi dia nanti memiliki rumus bangun yang berbeda, seperti dalam gambar ini. Anda sudah belajar ya di SMA tentang isomer, nanti kita akan singgung selintas, kita tidak akan bahas panjang lebar tentang isomer. Jadi Chemicat hanya ingin mengingatkan pada Anda bahwa ada fenomena isomer di dalam kimia organik. Itu sedikit refreshing ya dari Chemicat tentang atom. Untuk selanjutnya dalam bagian pertama dari kuliah kimia organik kita akan review teori Lewis, formal charges, resonansi, teori orbital, dan teori valence shell electron pair repulsion atau VSEPR yang akan ditampilkan dalam video-video berikutnya.